Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pemirsa siraman kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pesan singkat yang termaktub dalam surat At-Tahrim ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pesan yang pertama, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Siapa sih keluargamu itu? Profesor Dr. Ibnu Abbas. Beliau menulis dalam sebuah referensi tafsirnya, tafsir Ibnu Abbas, ahlikum itu ialah azwajikum wa auladikum wa ma alhaqa bihima. Jagalah dirimu dan keluargamu, suamimu, istrimu, dan yang ada keterkaitan dengan suami dan istri. Dijaga, naruh agar supaya terhindar dari sentuhan api neraka. Yang api neraka itu kata Allah dalam Al-Quran, waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya terdiri dari annas, manusia, wal hijarah, dan batu. Bukan hanya itu kata Allah, alaiha malaikatun giladun syidad, neraka itu dijaga oleh malaikat yang ganas, kekar, menakutkan. Tapi kendati pun demikian, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah ingkar terhadap apa yang diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengantisipasi keluarga kita, anak kita, suami kita, lingkungan kita semuanya, agar supaya terhindar dari sentuhan api neraka, salah satunya ayo kita audensi pada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat gerakan sholat. Yang sholat itu dalam sebuah referensi Nihayatul Zen yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ialah ad-du'a'u, adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati, ya Allah, sesungguhnya sholat saya ya Allah, wa nusuki, dan ibadah saya ya Allah, wa mahyaya, hidup saya ya Allah, bahkan wa mamati, mati saya ya Allah, lillahi rabbil alamin. Itu sholat kalau kita tinjau dari aspek lughatan. Tapi sholat kalau kita tinjau dari aspek syar'an atau istilahan, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri, tentunya dengan bacaan-bacaan yang warid dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa siraman kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sholat anak kita kepada orang tua kita, bapak dan ibu kita. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru, instruksikan auladakum, terhadap anak-anakmu, bis sholati, untuk menunaikan ibadah sholat. Kapan itu? Idza balagha sab'a sinin, tatkala anak kita sudah umur 7 tahun.
Ada sebuah amanah, ada sebuah kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita tentang sholat anak kita manakala anak kita sudah umur 7 tahun. Seandainya nanti orang tua kita lalai, lupa terhadap pendidikan sholat anak kita, muru auladakum bis sholah tadi idza balagha sab'a sinin, karena orang tua kita repot, bapak repot semua, maka suatu saat bapak dan ibu kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang berbicara nanti di hadapan Allah bukan lisan kita, melainkan yang berbicara adalah tangan kita. Karena pada dasarnya saat itu kata Allah, lisan kita sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma, saat ini alnya lil ma'rifah, nakhtimu ala afwahihim, lisan kita dikunci oleh Allah. Kalau lisan sudah dikunci, maka lisan itu tidak akan bisa berbicara, apalagi berbicara bohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang berbicara? Yang berbicara adalah watukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan-tangan kita. Kalau tangan sudah berbicara di hadapan Allah, maka tangan itu tidak akan bisa berbicara bohong. Siapakah saksinya? Saksinya adalah watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sementara yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kaki-kaki kita, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita kerjakan. Tangan yang berbicara di hadapan Allah, yang mengiyakan ayat atau mungkin yang ngomong berbicara tidak di hadapan Allah adalah kaki. Pemirsa siraman kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang kedua adalah wadribuhum idza balagha asra sinin. Pukul anak kita idza balagha asra sinin, manakala anak kita sudah umur 10 tahun namun anak kita tidak mau menunaikan ibadah sholat. Yang pukulan tadi itu pukulan litarbiyati, dalam rangka mendidik pada diri sang anak. Yang pukulan tadi itu sekali lagi ghairi mubarrihin, pukulan yang tidak menyakitkan kepada sang anak, kata Profesor Dr. Ali As-Sobuni dalam sebuah referensi tafsirnya Sahfatut Tafasir. Pemirsa siraman kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah ada seorang anak menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sang anak mau dilemparkan ke jurang api neraka, sementara orang tuanya sudah siap-siap mau masuk surga Allah. Lalu sang anak menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami tidak kenal sholat ya Allah. Kami tidak kenal puasa ya Allah. Kami tidak kenal ibadah yang lain ya Allah. Bukan karena saya pribadi ya Allah. Karena bapak dan ibu saya, karena orang tua saya tidak sempat menghantarkan saya ke pendidikan yang bernafaskan Islami, tidak pernah mendidik sang anak. Lalu kata Allah, apa maumu wahai anak? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau saya terpaksa dilemparkan ke jurang api neraka selama 1000 tahun, maka atihim di'afaini minal adab. Ya Allah, ini permintaan sang anak kepada Allah. Kalau saya harus terpaksa dilemparkan ke jurang api neraka selama 1000 tahun, maka atihim di'afaini minal adab, lemparkan orang tua saya ya Allah, di'afaini 2 kali lipat. Lalu laknat mereka ya Allah. Maka apa yang terjadi di saat orang tua tadi sudah mau masuk ke surga Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa benar ini anak engkau? Betul ya Allah. Maka atas permohonan anakmu menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, engkau, permintaan sang anak adalah atihim di'afaini minal adab. Maka atas permintaan sang anak, engkau akan saya lemparkan ke jurang api neraka 2 kali lipat. Artinya kalau anak 1000 tahun, maka
orang tua dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun. Betapa berat amanah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa berat amanah ini hingga akhirnya Allah pernah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi dan gunung. Inna aradnal amanah 'alas samawati wal ardh. Ketiga-tiganya langit, bumi dan gunung menolak pada Allah Subhanahu wa taala bukan karena membangkang kepada Allah, bukan karena berani pada Allah Subhanahu wa taala, melainkan beratnya amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena langit, bumi dan gunung menolak pada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada manusia, dan wahamalahal insan. Seluruh mufassir sepakat wahamalahal insan itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Dalam tafsir Ibnu Abbas yang ditulis oleh Profesor Dr. Ibnu Abbas, setelah diberikan kepada Nabiullah Adam, ada diskusi kecil antara Allah dengan Nabiullah Adam. Ya Allah, kalau kami siap menerima amanah ini ya Allah, konsekuensinya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mampu menjalankan amanah, maka engkau akan diberi reward, diberi penghargaan. Tapi kalau engkau tidak mampu menunaikan amanah ini, maka engkau akan kami siksa, kata Allah Subhanahu wa taala. Betapa berat amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Siraman Qalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga adalah wafarriquhum fil madaji. Pisah tempat tidurnya antara bapak ibu dan anaknya manakala anak kita sudah umur 10 tahun. Ini adalah tarbiyah dalam Islam, pendidikan dalam Islam. Manakala anak kita sudah umur 10 tahun, maka pisah tempat tidurnya. Kenapa harus dipisah? Agar supaya sang anak tidak dewasa, waktunya belum dewasa. Maka oleh sebab itu pisah tempat tidurnya. Kalau memang memungkinkan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, karena misalnya kita kos, rumah kecil, hanya satu kamar, boleh, cuma ayo diatur. Pisah tempat tidurnya antara bapak ibu dan anaknya. Pemirsa Siraman Qalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu, saya ulang kembali, maka pertama adalah instruksi dari Rasulullah Muhammad SAW. Manakala anak kita umur 7 tahun, ajari anak kita sholat. Yang kedua, kalau tidak mau, maka yang kedua umur 10 tahun pukul anak kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah manakala anak kita sudah umur 10 tahun, pisah tempat tidurnya antara bapak ibu dan anaknya. Semoga para pemirsa Siraman Qalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian singkat ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi para pemirsa para umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.